pemerintahan Jokowi mengembalikan lagi pasal itu. Padahal MK sudah membuang pasal itu. Dan itu bisa disebut sebagai dekolonisasi. Jadi alih-alih ini dekriminalisasi atau dekolonisasi, yang terjadi adalah rekriminalisasi dan rekolonisasi. Maaf Pak Yusril, Pak Adgas. Siapa sih yang benar-benar pengen KUHP dan KUHP baru ini akhirnya disahkan? Ada sosok gak sih di balik ini? Yang justru malah tadi yang abang bilang yang nggak ada jadi muncul lagi. Iya. Kalau lihat dari latar historisnya kan, Undang-Undang Hukum Pidana ini berlaku di era pemerintahan, maksudnya dibuat di era pemerintahan Jokowi 2023. Wakil Menteri Hukum kan juga bilang kalau tidak aduan dari presiden dan juga wakil presidennya itu kan tidak bisa dipidana katanya kan. Tapi sementara kalau kasusnya Panji ini banyak pertanyaan sih di publik. Ini bagaimana nanti soal hukumnya, sementara itu kejadiannya sebelum disahkan, sebelum tanggal 2. Terus yang melaporkan juga bukan yang bersangkutan. Toh Gibran juga udah ngomong kan, Wapres juga udah ngomong, kritik itu hal yang biasa. Nah, hukumnya seperti apa nanti yang akan didapat? Nah, hukumnya cukup kompleks nih. Jadi kalau perbuatan dia dilaporkan, diadukan berdasarkan hukum pidana yang baru, sebenarnya tidak bisa. Ya kan, kecuali diada-adakan gitu kan. Dipaksakan. Nah, sekarang kita periksa Panji, inten, niat menghina nggak dia tuh? Oke, iya. Apakah Panji sedang memobilisir orang yang 10.000 orang itu di Indonesia Arena itu untuk menghina presiden sama-sama atau untuk menimbulkan keonaran? Kan enggak. Yang terjadi kan di sana orang ketawa-tawa, terbahak-bahak mah gitu. Itu baru 3 unsur yang nggak terpenuhi. Negara-negara yang otoriter, hukum itu dipakai untuk meredam jurnalisme investigatif atau jurnalisme yang kritis, untuk meredam aktivisme yang kritis gitu ya, atau demonstrasi di jalanan gitu ya, atau ideologi yang dianggap bisa memancing semangat masyarakat untuk melawan kekuasaan. Tapi bisa juga sebenarnya itu hanya selubung aja, hanya selimut aja untuk menutupi motif yang sesungguhnya, yaitu mengamankan kekuasaan dirinya sendiri gitu. Dirinya tuh ya pemerintah. Eranya yang siapa sekarang? Dua-duanya, eranya Pak Joko dan Pak Prabowo misalnya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast jurnalistik bersama saya Dila Hantika. Kali ini kita akan membahas yang sedang ramai di publik saat ini bersama aktivis senior HAM dan juga Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid. Bang Usman, Bang, awal tahun kita udah dar-der-dor. Bukan lagi soal selamat tahun baru, tapi langsung selamat KUHP dan juga KUHP yang baru ini mulai berlaku. Selamat Orde Baru kali. Nah itu dia, banyak yang bilang katanya kembali lagi kita ke Orde Baru. Tapi bisa dijelasin secara sederhana nggak sih Bang, apa sih sebenarnya KUHP dan KUHP yang baru ini, dan kenapa kayaknya seolah-olah pemerintah dan juga DPR ini harus segera merevisi undang-undang ini dan bahkan langsung tahun 2026, welcome, selamat datang, langsung disahkan oleh Presiden, ditandatangani. Hukum pidana tuh adalah hukum yang mengatur segala perbuatan kita yang bisa berkonsekuensi penjara. Endingnya penjara? Endingnya penjara. Jadi sangat penting dan sangat berdampak luas. Yang kedua, KUHP itu segala sesuatu yang mengatur tentang bagaimana proses hukumnya. Dari mulai kita dipanggil polisi, ditangkap, ditahan, atau barang kita digeledah, rumah kita digeledah, baju kita digeledah, barang kita disita, sampai dengan disadap dan diadili hingga dihukum. Jadi itu seluruhnya menyangkut prosesnya. Kalau yang pertama itu apa sih yang boleh, apa yang nggak boleh. Nah kalau kita melanggar apa yang nggak boleh, lalu apa proses hukum yang akan terjadi? Kurang lebih itu dua hukum yang baru kita miliki sekarang ini, hukum yang baru ya. Nah, hukum ini dulunya adalah hukum yang dibuat oleh Belanda. Karena Indonesia ketika dijajah masih memiliki hukum-hukum yang sifatnya adat istiadat. Hukum-hukum yang
mungkin berlaku di masyarakat setempat, gitu ya. Entah itu karena kaidah agama, kaidah adat gitu, di Sumatera Barat, di Jawa, apalagi di Papua atau di Sulawesi di mana masyarakat adatnya masih sangat kuat. Nah, hukum itu dibuat oleh Belanda karena itu sifatnya dia ingin mengontrol masyarakat yang dijajah, bangsa-bangsa koloninya. Nah, banyak sekali pasal-pasal di dalam konteks itu yang membatasi ruang gerak warga masyarakat terjajah. Karena orang Belanda kan nggak terikat pada hukum itu. Orang Belanda terikat misalnya dengan hukumnya sendiri di Belanda. Yang ketika itu relatif lebih baik daripada kondisi di Indonesia. Nah, Indonesia merdeka dari Belanda kan juga nggak punya hukum. Nah, bisa sih sebenarnya kita bikin sendiri, tapi mungkin karena perlu waktu dan sementara udah berlaku hukum yang lama, Wetboek van Strafrecht itu hukum pidana itu, diberlakukanlah itu sementara. Gitu kan. Tahun 60-an udah mulai, aduh kayaknya nggak bagus nih hukum, harus kita ganti. Yuk kita rubah, kan banyak pasalnya. Jadi perlu waktu dan nggak terjadi. Dari mulai era 50-an, 60-an, 70-an, 80-an akhirnya disahkan lagi. Misalnya, udahlah jadi aja hukum kita sendiri gitu kan. Sampai akhirnya di masa reformasi kayaknya kita harus ubah deh gitu. Belum bisa juga. Beberapa pasal deh minimal. Caranya gimana? Ajukan ke MK. Pasal yang mana? Salah satunya pasal penghinaan presiden dan wakil presiden. Karena pasal itu dulu untuk melindungi ratunya Belanda. Jadi kalimat itu persis diambil, di copy paste kalau kata anak sekarang gitu. Lalu diganti kata ratunya menjadi presiden. Nah, pertama kali undang-undang penghinaan presiden ini atau hukum penghinaan presiden ini diterapkan itu tahun 78 waktu para aktivis mahasiswa menentang Presiden Soeharto, mengkritik Presiden Soeharto. Mereka berdemonstrasi. Yang mempeloporinya salah satunya ITB. Aktivis yang dipenjara karena penghinaan presiden, salah satunya adalah Heri Ahmadi, sempat menjadi duta besar Indonesia untuk Jepang. Heri Ahmadi ini ketua Dewan Mahasiswa. Anak-anak ITB kan diidentikan cerdas. Ini ketua dewannya, artinya bukan hanya cerdas tapi berani. Betul. Dipenjara karena itu. Ia membuat pledoi judulnya Di Bawah Sepatu Lars. Pledoinya sangat terkenal. Ia sangat kecewa karena pasal penghinaan presiden itu mengganggu masa depannya, mengganggu kuliahnya, mengganggu keluarganya. Bahkan sampai anaknya lahir yang pertama ketika ia menikah, diberi nama Gempur Soeharto. Jadi kalau Dila misalnya punya anak sekarang kesel sama Prabowo, kira-kira Gempur Prabowo misalnya gitu. Atau Gempur Jokowi gitu. Itu kayaknya udah mendarah daging kekesalannya dia mungkin gitu. Jadi seorang mahasiswa kan sebenarnya adalah agen perubahan, seorang yang punya kemampuan intelektual untuk mengkritik pemerintahan, untuk mengontrol jalannya pemerintahan. Betul. Nah, pasal itu menghambat peran mahasiswa untuk mengontrol jalannya pemerintahan. Yang dulu dipakai untuk menghambat warga-warga jajahan, rakyat jajahan, untuk mengontrol jalannya pemerintahan kolonial. Nah, berhasil di MK di masa reformasi 2006 kalau nggak salah. Dicabutlah itu. Argumen-argumen MK salah satunya adalah presiden itu adalah kelembagaan atau sifatnya kelembagaan. Betul. Karena itu ia adalah entitas yang abstrak. Nah, di dalam banyak hukum internasional juga tentang hak asasi manusia dijelaskan bahwa pasal penghinaan presiden itu nggak boleh diberlakukan. Di Belanda aja udah dihapuskan gitu kan. Di Eropa semuanya udah dihapuskan. Di banyak negara sudah dihapuskan, kecuali negara-negara otoriter gitu. Nah, argumennya yang lain adalah yang menjadi kritik kepada presiden sebenarnya kepada lembaganya. Karena itu orangnya bukanlah sasaran dari kritik itu. Dan karena yang menjadi sasaran adalah kelembagaannya, maka kelembagaan yang abstrak itu nggak bisa merasakan rasa terhina atau perasaan-perasaan subjektif yang dimiliki oleh manusia gitu. Dan sampai di situ pasalnya dicabut. Dianggap inkonstitusional, dianggap tidak konstitusional. Karena konstitusi itu kan menjamin hak setiap warga negara untuk menyatakan pikirannya dan menyatakan pendapatnya. Nah, kenapa penting? Karena kita ingin bangun negara hukum, bukan negara kekuasaan, kata Muhammad Hatta saat itu. Kita bukan Mahstat, negara yang berbasiskan kekuasaan. Kita adalah Rechtsstaat, negara hukum. Kalau bahasa
modernnya mungkin sekarang rule of law gitu, ada semacam supremasi hukum atau penegakan hukum ketika ada masalah-masalah semacam ini. Nah, singkatnya lagi, pemerintahan Jokowi mengembalikan lagi pasal itu. Padahal MK sudah membuang pasal itu. Dan itu bisa disebut sebagai dekolonisasi, pasal-pasal kolonial. Bahkan sekarang kalau ada pencemaran nama baik, nggak bisa kalau dia pejabat publik. Kalau pakai hukum pidana yang kemarin. Gitu kan. Nah, hukum pidana yang baru ini memungkinkan lagi itu bisa berlaku. Ada banyak alasan. Ya, ini kan delik aduan. Kecuali presidennya ngadu, kasus ini nggak bisa diproses gitu. Nah, itu kan lagi-lagi ngadu. Mana mungkin presiden sebagai kelembagaan mengadu? Lebih tidak mungkin lagi kalau individu presidennya, personal presidennya mengadu tanpa atribusi kepresidenannya. Nggak mungkin. Misalnya Gibran sebagai pribadi datang ke Polda Metro Jaya. Nggak mungkin Polda menganggap, ini anak dari mana nih? Nggak mungkin. Pasti siap. Pasti begitu kan? Artinya semua akan memberi hormat karena dia bukan Gibran. Dia adalah Wapres. Apalagi kalau Prabowo yang datang. Nah, udah pasti pagar udah dibuka duluan, ya kan? Pengawalan udah ketat semua, provos semua diturunkan. Nah, dengan kata lain nggak mungkin dipisahkan itu. Nah, beda halnya kalau dia sudah nggak jadi presiden, itu aja masih ada pengaruhnya kan. Jokowi misalnya, udah nggak jadi presiden pun masih ada pengaruhnya kan. Atau dia sendiri pingin membuat pengaruh itu kan. Dia memperlakukan dirinya seolah-olah masih seperti raja gitu kan. Menjadi tempat di mana menteri-menteri menghadap gitu kan. Atau presiden bahkan menghadap, itu kan ada power. Jadi kalau dia datang ke kantor polisi, bukan warga biasa, nggak bisa ditempatkan sebagai warga biasa. Nah, lalu sekarang pemerintah berargumen, ini adalah hukum pidana baru, hukum HAP baru yang membebaskan kita dari kolonialisme. Betul. Ini semangatnya adalah dekolonisasi. Kalau semangatnya dekolonisasi, kenapa pasal-pasal kolonial yang sempat dihapuskan oleh Mahkamah Konstitusi muncul dikembalikan? Lagi. Jadi dekolonisasi atau rekolonisasi. Oh, ini juga adalah undang-undang yang semangatnya adalah dekriminalisasi. Jadi menghapuskan kriminalisasi. Kalau ada aktivis yang dipenjara, dikriminalisasi, itu tujuan undang-undang ini adalah menghapuskannya. Nah, ada azas hukum namanya lex posteriori derogat legi priori. Jadi hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama. Dengan kata lain, kalau memang ini mau melakukan dekriminalisasi, mestinya dengan hukum yang baru berlaku ini, yang dikriminalisasi itu berakhir. Tapi kan nggak nambah malah. Iya. Bukan hanya nambah, ya banyak yang diteror sekarang ini gitu. Ya, yang terbaru mungkin yang nambah di depan mata kita akan jadi proses kriminalisasi adalah Panji Pragiwaksono. Sebelumnya ada Del Pedro, Syahdan, Harik, Muzaffar, Laras Faizati, Enriel, Faiz di Kediri, di Magelang, dan seterusnya. Jadi banyak banget kriminalisasi gitu. Jadi alih-alih ini dekriminalisasi atau dekolonisasi, yang terjadi adalah rekriminalisasi dan rekolonisasi. Maaf Pak Yusril, Pak Adgas. Padahal sebelumnya juga kita mendengar dan juga melihat bahwa bos Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman bilang sebenarnya KUHP dan KUHP yang baru ini adalah untuk tadi menghilangkan pasal-pasal kolonial Belanda. Tapi kalau dari penjelasan Abang tadi justru malah yang udah nggak ada dimunculin kembali. Terlebih yang pasal 2118 itu ya Bang ya, yang terkait menghina presiden dan juga wakil presiden dan juga lembaga. Belum lagi ada pasal yang melarang demo harus izin, kalau nggak izin menimbulkan huru-hara kena pidana juga. Itu terkesan kayak masyarakat yang awam nanti malah jadi takut akan hukum, terjebak mungkin bahkan di dalam hukum ya. Nah kalau misalnya Bang Usman sendiri melihat sebenarnya siapa sih yang benar-benar pengen KUHP dan KUHP baru ini akhirnya disahkan? Ada sosok gak sih di balik ini yang justru malah tadi yang Abang bilang yang nggak ada jadi muncul lagi? Iya, kalau lihat dari latar historisnya kan Undang-Undang Hukum Pidana ini berlaku di era pemerintahan, maksudnya dibuat di era pemerintahan Jokowi 2023. Udah lama berarti ya? Ya, sebenarnya sebelumnya sudah dicoba kan 2019 hukum pidana itu. Tapi kan gagal karena mendapatkan penolakan yang luas. Nah, bisa jadi waktu itu motifnya untuk melindungi presiden. Presiden Jokowi ini kan di depan publik aja dia bilang, saya
nggak ada masalah dikritik gitu. Tapi di Dan balik saya layar akan menjadi kayaknya rakyat dia nggak biasa. terima gitu kan. Nah, atau di sisi lain sebenarnya kan 2023 itu udah setahun lagi pemerintahan dia kan. Tapi mungkin ketika itu dia juga masih percaya diri akan bisa 3 periode. 3 periode amandemen konstitusi gitu kan. Atau seburuk-buruknya mungkin dia membayangkan kalau dia nggak jadi presiden ya anak gua lah ya kan, atau jadi wapres lah anak gue gitu kan. Terbukti, Paling ya, terbukti gitu kan. Jadi mungkin semacam itu. Makanya banyak orang kan, para ahli hukum juga sering bilang hukum itu adalah produk politik. Nah, karena produk politik maka baik buruknya hukum tergantung baik buruknya politik. Nah, 2023 itu Indonesia sudah dalam kategori mengalami kemerosotan demokrasi yang luar biasa. 2024 sudah memasuki era kebangkitan otoritarianisme. Jadi kualitas politiknya sudah tidak lagi demokratis. Jadi kalau hukum yang dilahirkan dari alam politik yang tidak demokratis, maka hukum itu memang hukum yang tidak demokratis. Dengan kata lain hukum yang otoriter gitu, Dila. Wakil Menteri Hukum kan juga bilang kalau tidak aduan dari presiden dan juga wakil presidennya itu kan tidak bisa dipidana katanya kan. Tapi sementara kalau kasusnya Panji ini banyak pertanyaan sih di publik. Ini bagaimana nanti soal hukumnya, sementara itu kejadiannya sebelum disahkan, sebelum tanggal 2. Terus yang melaporkan juga bukan yang bersangkutan. Toh Gibran juga udah ngomong kan, Wapres juga udah ngomong. Kritik itu hal yang biasa. Nah, hukumnya seperti apa nanti yang akan didapatkan? Nah, hukumnya cukup kompleks nih. Yang pertama, azas non retroaktif. Azas tidak berlaku surut. Nullum delictum nulla puna sine pravia legi punali. Jadi kalau perbuatan dia dilaporkan, diadukan berdasarkan hukum pidana yang baru, sebenarnya tidak bisa, ya kan? Kecuali diada-adakan, gitu kan? Dipaksakan. Ya, dipaksakan. Misalnya, ya memang Panji waktu mengucapkan itu tahun 2024 atau 2025 awal misalnya gitu kan. Jadi hukum pidana baru belum berlaku misalnya. Tapi bisa aja yang melaporkan, yang mengadukan mengatakan, oh gue baru lihatnya 2026. Baru kemarin tuh Januari awal lihat di Netflix gitu kan. Saya aja baru nonton Netflixnya mungkin 2026. Ada juga yang mungkin mengatakan, oh ya baru lihat Instagram 2026, bisa juga diada-adakan begitu. Nah, hubungan dengan Gibrannya juga bisa saja nanti diada-adakan gitu. Ditambah lagi dengan kemarin saya lihat itu kan pengaduannya ada unsur keresahan gitu ya. Ini Panji itu menimbulkan keresahan masyarakat, keresahan publik. Nah, saya ngerti tuh tujuannya. Tujuannya itu belah katanya. Katanya memecah belah masyarakat. Itu sebenarnya arahnya ke pasal 100 KUHP. Pasal 100 KUHP itu kalau pelaku penghinaan itu menimbulkan keresahan di masyarakat, dia bisa ditahan. Kan sebenarnya ancaman penghinaan itu kurang lebih 4 tahun, maksimal bahkan. Tapi kalau menimbulkan keresahan, dia bisa ditahan. Karena biasanya yang ditahan itu kan di atas 5 tahun penjara. Jadi karena pasal penghinaan itu ancamannya 4 tahun penjara, artinya mestinya seseorang yang diadukan karena penghinaan tidak ditahankan. Nah, ditambahkan unsur itu dalam KUHP yang baru itu, pasal 100-nya kalau ada akibat keresahan itu, ya bisa ditahan. Gitu. Atau bahkan nanti kalau kita bicara lebih detail lagi KUHP-nya, misalnya dia ketika dipanggil, dimintai keterangan, nggak mau memberikan keterangan, dia bisa ditahan dalam hukum acara pidana yang baru. Padahal di dalam hukum pidana universal, dalam hukum-hukum pidana di berbagai negara yang menggunakan rujukan hak asasi manusia, orang tuh kalau dituduh melakukan kejahatan, dia berhak diam. Kalau kita nonton di film-film itu kan, orang ditangkap, terus polisinya bilang, Anda berhak diam, sampai nanti di pengadilan misalnya gitu. Nah itu namanya hak ingkar kalau dalam hukum Indonesia. Kalau dalam referensi internasionalnya, the right to non-self-incrimination. Jadi orang nggak boleh dijerat dengan pernyataannya sendiri. Gitu. Jadi saya misalnya memberikan keterangan kepada polisi, pada penyidik gitu ya. Lalu keterangan saya itu dipakai oleh polisi untuk menjerat saya, itu nggak boleh. Itu namanya self-incrimination, saya menjerat diri saya sendiri gitu. Nah karena itu polisi harus mencari cara lain, yaitu alat bukti saksi, ahli, petunjuk, surat.
Itu sebabnya kalau kita pakai KUHP itu kan hukum acara pidana mengatur alat bukti, misalnya keterangan pelaku, keterangan tersangka itu alat bukti yang paling terakhir. Artinya nilai hukumnya paling rendah. Malah sebenarnya nggak boleh itu. Paling tidak kalaupun tetap masih ada, orang yang disangka melakukan perbuatan pidana diberikan hak lah untuk ingkar, untuk diam. Nanti kalau Anda diperiksa polisi terus tidak menjawab, tidak mau memberikan keterangan, itu bisa kena pasal, bisa kena penahanan. Gitu. Nah, itu yang mungkin terjadi waktu itu sama Muzaffar. Muzaffar ini kan yang diadili bersama Del Pedro itu waktu itu stafnya Lokataru, dia sedang mengikuti polisi yang menangkap Del Pedro. Iya. Sampai di Polda dia ikut ditangkap. Iya. Mungkin kalau dia nggak ikut mendampingi dia juga nggak akan ditangkap gitu. Nggak ditangkap. Nah, jadi hal-hal yang semacam itu mungkin dianggap melawan atau menghambat proses penyidikan. Jadi pasal-pasal penghinaannya begitu, pasal-pasal yang bisa menahan seseorang itu bukan hanya kalau Anda nggak memberikan keterangan, tapi juga dianggap menghambat penyidikan, menghambat proses pemeriksaan. Kira-kira gitu. Jadi agak menakutkan dan rumit ya Pak ya pasal ini ya. Soalnya banyak juga yang menafsirkan kan sehari setelah berlaku itu kan langsung digugat kan beberapa pasal ke MK selain penghinaan presiden, wapres, lembaga, Ya. keagamaan juga, perzinahan juga, makanya sampai disebut pasal karet. Kenapa Pasal bisa karet. ditafsirkan pasal karet? Ya karena longgar kan, bisa ditarik ke kanan, bisa ditarik ke kiri seperti karet itu. Jadi tafsirnya bisa beragam. Nah, dalam konteks perbedaan penafsiran, biasanya yang kuat yang memenangkan penafsiran itu. Misalnya penguasa, atau pejabat, atau presiden, atau wakil presiden, atau pemimpin lembaga. Jadi sebenarnya pasal ini tuh sebenarnya untuk menguntungkan Negara. Nah, ciri-ciri negara otoriter itu hukum-hukum pidananya mementingkan keamanan dan kepentingan negara daripada kepentingan dan keamanan masyarakat atau individu. tapi sebelumnya katanya ngomongnya diberlakukannya pasal ini, KUHP dan KUHP baru ini untuk kepentingan masyarakat. Iya, ya Ya selalu kan? begitu kan, bilang pejabat selalu akan bilang begitu. Nah, selanjutnya dengan pasal ini bagaimana Indonesia saat ini? Apakah nantinya jadi orang awam yang tidak terlalu paham hukum itu nantinya akan takut bersuara, akan takut mengkritik? Kan Iya. kalau mengkritik kan katanya nggak apa-apa ya. Tapi Iya. kan nanti malah jadi ditafsirkan sebagai penghinaan Iya. kritik ini. Ya terus gimana kalau misalnya sebuah negara anti kritik? Negara otoriter. Mungkin kamu juga dalam podcast ini ke depan akan mikir 2 kali untuk memberi kritik kan? Betul. Masyarakat Sama juga- sebenarnya saya juga nanyanya agak-agak ngeri nih, Iya. Bang. Takutnya nanti saya bertanya, Iya, nanti bisa dijerat. bisa dijerat. Nah, biasanya dalam hak asasi manusia itu kita mengukurnya ada 6. Pertama intent, niat, kedua konten, isinya, isi ucapan, isi postingan. 3 konteks dalam suasana seperti apa. 4 itu siapa orangnya, speakernya. 5 itu dampak langsung pada keresahan atau kerusuhannya, keonaran kalau dalam bahasa hukum pidana. Dan yang terakhir, likelihood-nya. Apakah ucapan dia benar-benar menimbulkan kemungkinan yang besar pada keresahan atau keonaran itu. Nah, sekarang kita periksa Panji. Intent, niat, menghina nggak dia tuh? Oke, yang kedua konten. Menghina nggak dia tuh? Nah, biasanya dalam pandangan para ahli hak asasi manusia di PBB misalnya, selalu ada 3 pandangan yang bisa digolongkan. Pertama, pernyataan-pernyataan yang memang nggak bisa sama sekali dipidana, karena dia mengkritik pemerintah. Yang kedua, pernyataan yang bisa dipidana, karena misalnya menghasut kebencian berdasarkan agama, suku, ras. Gantung Ahok, ganyang Ahok, Cina misalnya gitu. Itu bisa tuh, harus dipidana, harus dilarang itu. Yang ketiga, pernyataan yang mungkin nggak pantas, tapi nggak perlu dipidana. Kan orang sering bilang, itu DJ Doni pernyataannya, misalnya dia pakai Iya. bahasa-bahasa tolol apa. Lah, Ahmad Syaroni politisi aja ngomongnya tolol misalnya gitu kan. Betul. Tapi apakah Ahmad Syaroni atau DJ Doni harus dipidana karena itu nggak bisa. Jadi ada pernyataan yang memang kritik yang sah, ada pernyataan yang bisa dipidanakan karena dia menghasut kebencian, menghasut kejahatan kebencian. Tapi ada yang ada di wilayah abu-abu gitu. Nggak pantas sih.
ya nggak enak didengar mungkin bagi sebagian orang, tapi bukan kejahatan. Itu kontennya. Nah yang ketiga konteks. Konteksnya apa Panji? Ya bercanda, komedi, namanya juga komedi gitu stand up kan. comedy. Iya, apakah Panji sedang memobilisir orang yang 10.000 orang itu di Indonesia Arena itu untuk menghina presiden sama-sama atau untuk menimbulkan keonaran? Kan enggak. Yang terjadi kan di sana orang ketawa-tawa, terbahak-bahak malah gitu. Itu baru 3 unsur yang nggak terpenuhi. Yang keempat Panjinya, oke lah Panji punya pengaruh besar gitu kan. Tapi pengaruhnya kan bukan di dalam level misalnya ormas-ormas yang katakanlah garis keras begitu ya, yang bisa merubuhkan bangunan misalnya gitu, atau yang bisa menggeruduk inilah.com misalnya gitu kan, ngepung inilah.com, ngepung Tempo misalnya gitu. Kan bukan tipe pemimpin yang seperti itu gitu. Dia influencer iya, tapi influencer itu kan dia kalaupun menimbulkan badainya tuh di dalam gelas, cuman typhoon in the glass gitu ya. Ramainya cuma di sini aja sebenarnya, di luar sih enggak gitu. Nah yang terakhir ya tindakan ucapan Panji kepada orang-orang yang menimbulkan keonaran kan nggak ada, likelihoodnya juga nggak ada. Jadi kalau diperiksa berdasarkan 6 unsur itu lemah gitu. Sebetulnya lemah ya. Iya, ya mungkin yang melapor ini pengen menunjukkan kita kerja nih. Siapa yang melaporkannya tuh siapa ya kira-kira? Saya nggak ya, tahu itu kan mengaku membawa nama organisasi Muhammadiyah gitu kan, Anak atau muda Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama gitu. Keluarga saya campuran nih, keluarga NU dan keluarga Muhammadiyah. Saya juga pengurus Muhammadiyah. Rasanya kita biasa aja, ketawa-tawa juga dengar Panji kan gitu kan. Nah, kecuali yang melaporkan misalnya Ketua Umum PBNU, Ketua Umum PP Muhammadiyah, itu pun kalau terjadinya begitu, wah itu aneh banget itu. Kok ketum organisasi malah mewakili penguasa ketimbang mewakili kepentingan orang-orang yang tertindas gitu kan. Tapi kan sebenarnya Ketum Muhammadiyah sendiri tuh bilang bangsa Indonesia itu tidak anti kritik. Sebuah bangsa itu nggak boleh anti kritik kan. Iya dong. Makanya katanya itu bukan representatif dari organisasi. Iya memang, itu benar. Nah berarti itu siapa ya? Ya nggak tahu kan. Kadang-kadang di 2 organisasi massa ini kan ada juga yang merapat ke kekuasaan itu kan untuk berharap jadi sesuatu gitu kan, menteri, wakil menteri atau staf khusus atau bismillah komisaris misalnya gitu kan. Jadi atau proyek gitu kan kadang-kadang gitu juga gitu. Tapi kalau menggunakan nama Muhammadiyah rasanya enggak. Muhammad itu arti dari nama nabi kan, yang dalam masa hidupnya dia dihina, dicaci maki, dia nggak marah. Iya betul. Nah, bahkan dalam masa-masa tertentu ketika dia diserang gitu, sudah diancam dibunuh dan seterusnya, dia tidak melakukan perlawanan langsung. Dia malah misalnya hijrah gitu, meninggalkan misalnya Madinah untuk meninggalkan Mekah ke Yasrib yang kemudian menjadi nama Madinah. Jadi orang Muhammadiyah itu orang yang harusnya mencontohkan perilaku Nabi gitu, yang santun, yang kalau dihina itu tidak langsung bereaksi marah gitu. Gitu sih. Jadi nggak tahu deh saya tuh. Kita nggak boleh sebut di sini, nanti benar kata abang lagi. Bisa-bisa kita nanya, kita ngobrol, diskusi, nanti bisa kena pidana lagi. Iya, konteks kan kita ngobrol ini. Konteksnya bukan lagi mau menghina orang. Bang, selain itu juga kan kalau misalnya pasal-pasal yang digugat, ini kan banyak kritik juga bahwa KUHP dan juga KUHP ini bisa mengancam kebebasan sipil. Ya bisa juga jadinya membungkam jurnalis nggak sih? Iya dong. Berita nggak sih? Iya bisa. Jadi kalau jurnalis misalnya meliput, lalu liputannya katakanlah mengandung laporan investigasi yang menunjukkan ada korupsi di pemerintahan atau ada korupsi seorang pejabat, bisa aja pada tingkat tertentu dianggap fitnah, dianggap menghina, mencemarkan nama baik gitu ya. Atau bahkan beberapa waktu terakhir ini kan jurnalis televisi ada yang kontennya di take down hanya karena melaporkan sesuatu yang benar terjadi padahal Iya betul, kan jurnalis juga manusia kan, ketika dia melihat keadaan masyarakat yang mungkin memprihatinkan, dia bisa menangis, dia bisa marah gitu. Itu kan nggak ada yang salah dari situ gitu. Juga ada jurnalis TV yang lainnya misalnya kameranya dirampas secara paksa gitu kan, diintimidasi gitu. Itu belum pakai hukum ibaratnya gitu. Nah biasanya negara-negara yang otoriter, hukum itu dipakai untuk
meredam jurnalisme investigatif atau jurnalisme yang kritis, untuk meredam aktivisme yang kritis gitu ya, atau demonstrasi di jalanan gitu ya, atau ideologi yang dianggap bisa memancing semangat masyarakat untuk melawan kekuasaan. Makanya ada larangan misalnya Marxisme, Leninisme gitu. Padahal Marxisme itu ilmu sosial, ilmu politik untuk menganalisis keadaan sosial ekonomi atau struktur ekonomi politik di dalam sebuah masyarakat misalnya gitu. Kelas kapital atau kelas pemegang modal menindas buruh, mengeksploitasi buruh, memperbudak buruh gitu kan. Suatu sistem negara terlalu kapitalistik sehingga hanya mengambil keuntungan-keuntungan material yang luar biasa untuk keuntungan dirinya dan menimbulkan penderitaan bagi yang lemah gitu kan, yang miskin, yang misalnya gerakan buruh dan seterusnya. Padahal Marxisme itu ideologi yang dulu banyak menginspirasi para pendiri bangsa untuk melawan Belanda. Nah, jadi watak Belandanya, watak kolonialnya tertinggal ini di dalam hukum pidana kita. Soekarno itu kan seorang Marxis. Pikiran-pikiran Marxisme itu salah satunya disebarkan oleh Soekarno. Karena Soekarno dulu muridnya Cokro Aminoto, Haji Omar Said Cokro Aminoto dalam Serikat Islam. Jadi kalau Marxisme itu dilarang, itu sama dengan melarang pemikiran pendiri bangsa, melarang pemikiran Soekarno. Kalau Marxisme itu dilarang, sama aja dengan pikiran pendiri bangsa itu adalah kejahatan. Gitu. Jadi aneh itu. Jadi karena memang ideologi itu dikenal sebagai satu pisau analisis yang berhasil membuat orang tercerahkan, ada ketidakadilan, ada ketimpangan, dan mereka melawan. Meskipun semangat Marxisme kan sebenarnya juga ada di dalam agama. Makanya dalam tradisi politik di Indonesia, Marxisme itu tumbuh di lingkungan agamawan, di lingkungan intelektual Islam. Haji Omar Said Cokro Aminoto yang mengajar banyak anak-anak muda saat itu dan menjadi presiden, menjadi wakil presiden, menjadi perdana menteri, menjadi pemimpin politik di Indonesia gitu. Nah, yang kedua adalah yang tadi pasal-pasal penghinaan presiden yang jelas diambil dari pasal-pasal kolonial. Yang ketiga tadi yang kamu sebutkan soal demonstrasi. Demonstrasi itu kan sesuatu yang bisa saja ekspresi rasa yang ditunjukkan seketika. Ketika misalnya katakanlah rumahmu tiba-tiba disita gitu kan, marah langsung demo gitu kan, atau tanah suatu masyarakat diambil alih begitu aja terus langsung demo, kan nggak mungkin beritahu dulu misalnya. Udah gitu kalau nggak beritahu malah diancam dengan pidana 6 bulan. Loh, bukannya penyebab demonya yang dipersoalkan gitu kan, artinya kebijakannya dirubah gitu, tapi malah justru yang memprotes itu. Yang memprotes itu kan biasanya yang tertindas kan. Betul. Entah gitu karena upahnya nggak dibayarkan, rumahnya diambil, tanahnya diambil gitu, atau ia dipukul dan seterusnya gitu kan. Dia marah, dia menunjukkan rasanya itu. Makanya namanya unjuk rasa, menunjukkan rasa itu. Nah, itu nggak boleh dipidanakan itu. Kalau tiba-tiba rusuh gimana? Keonaran gimana? Ya, tindak yang melakukan keonaran. Nah, dalam konsep hak asasi manusia itu dikenal peaceful assembly, peaceful protest, dan violent assembly atau violent protest. Jadi kalau ada demonstrasi secara damai harus dilindungi. Dan kalau ada perubahan dari peaceful ke violent, maka yang violent itulah yang dipisahkan dari yang peaceful. Supaya demonstrasinya tetap jalan. Bukan malah gara-gara ada yang violent, ada yang melakukan kekerasan, yang peaceful pun dibubarkan. Iya. Itu yang sering terjadi gitu. Alasannya pengamanan. Ya susah Pak Usman, karena waktu kami lihat ada yang melakukan kekerasan itu, kami tanya siapa yang melakukan kekerasan, nggak ada yang ngaku, jadi kami angkut semuanya. Nah itu kan, jadi polisi, ya itu yang disebut sebagai pengamanan kata polisi. Nah sekarang sih polisi sedang merubahnya menjadi pelayanan. Jadi dalam konteks unjuk rasa tuh polisi nggak boleh menggunakan metode pengamanan lagi. Pengamanan tuh yang sifatnya mengamankan lalu lintas, oke lah. Tapi kalau yang diamankan dalam pengertian tadi, ada 5 orang yang melakukan kekerasan dari 100 orang yang melakukan demonstrasi, 100-nya diambil gitu. Di kantor polisi baru ditanya, kamu kan tadi gitu kan. Atau ditunjukin polisi, ini videonya, kamu kan gitu. Iya. Lalu 95-nya dilepas, yang 5-nya ditahan. Itu sama seperti demonstrasi Agustus. 5.000, 6.000 orang ditangkap, yang ditetapkan tersangka 1.000. Artinya ada 4.000 sampai 5.000 orang yang ditangkap begitu aja tanpa alasan. Dari 1.000 itu yang ditahan mungkin 600-an, karena 200-an sekian itu anak-anak. Bayangkan anak-anak sampai ikut juga ditangkap gitu kan. Yeah. Dan sebagian saya lihat foto-fotonya, wah luka-luka berat.
siksa gitu. Nah itu kan cara yang salah. Jadi kembali ke demonstrasi, harusnya nggak boleh dilarang, nggak boleh ada ancaman pemidanaan. Orang beritahu nggak beritahu nggak apa-apa gitu. Kalaupun harus diberitahu, ya polisi kan punya intelijen keamanan. Dia kan bisa hidup di masyarakat. Oh dia tahu masyarakat ini kayaknya mau demo nih. Ya udah diamankan aja dalam pengertian dijaga. Tapi kalau ada yang melakukan pelanggaran hukum ya diproses saja. Yang melakukan pelanggaran hukumnya nggak usah semuanya. Kan seringkali semuanya gitu. Jadi demonstrasi dipersoalkan, ideologi dipersoalkan, ekspresi kritik dipersoalkan. Nah, itu bukan negara demokrasi namanya. Negara otoriter atau negara totaliter atau negara fasis yang semuanya harus punya pendapat yang sama dengan pemerintah atau dengan penguasa. Maaf Pak Prabowo, Pak Gibran. Kita harus endingnya selalu mengucapkan maaf supaya nggak kena nih pasal-pasal ini. Tapi apakah rakyatnya bahagia? Kan surveinya katanya rakyatnya bahagia. Ya bahagia dengan mencoba bertahan dan bersyukur kan tipis ya di Indonesia ini. Kita ini diuntungkan dengan Masih untung ya, tetap ya Bang, masih untung. kehidupan yang mungkin separuh tradisional dan informal gitu. Jadi banyak sektor-sektor yang kasual, sektor yang informal gitu. Sehingga bisa menciptakan daya tahan sendiri gitu. Kalau kita di luar negeri kan misalnya di Australia gitu, kita mau jualan nasi uduk pasti harus izin dulu kan dengan pemerintah, ada pajaknya dan seterusnya. Tapi kalau kita di sini kan kita nasi uduk jualan aja di depan rumah. Nah, kalau kita keliling kan masih ada yang 8.000, 15.000 gitu. Apalagi kalau kita ke Solo mungkin masih ada yang 5.000, 7.000 kan banyak kemiskinan. Jadi ada untungnya di situ tuh. Tapi kalau negara kita dengan standar-standar yang lebih ketat, wah ini ngeri sih sebenarnya. Udah banyak problem kemiskinan. Ukuran-ukuran kehidupan layak kan juga sekarang berubah kan. Seolah-olah kalau orang bisa mendapatkan uang 20.000 itu udah layak gitu. Maksudnya bukan miskin. Wah ngeri tuh. Kan orang bukan sekedar bertahan hidup, tapi orang juga ingin hidup layak gitu. Ingin bahagia gitu kan. Ingin berkarya. Ingin memiliki ilmu pengetahuan, ingin sehat dengan layanan kesehatan yang layak. Kalau sekedar bertahan hidup, apa bedanya dengan zaman perbudakan? Orang-orang yang diperbudak itu kan diberi makan. Dan bisa bertahan hidup berbulan-bulan, bertahun-tahun. Nah kalau ukurannya hanya sekedar bertahan hidup, wah, lalu di mana ungkapan gemah ripah loh jinawi itu? Di mana ungkapan Indonesia yang adil dan makmur itu? Di mana itu seluruh cita-cita yang ada dalam konstitusi? Jadi ukuran kemiskinan itu harusnya dirubah lah. Dan ini dirubahnya malah standarnya diturunkan 20.000. Jadi seolah-olah yang penting lu makan udah bahagia. Iya. Nah, itu orang Indonesia kan kulturnya itu ya lebih didominasi oleh orang-orang yang mungkin berakar dari kultur Jawa. Karena lihat aja di pemerintahan dominasinya Jawa gitu. Raja Jawa maksudnya Bang. Raja Jawa, karena memang pengalaman Raja Jawa kan panjang. Dulu kan Pramudia Anantatur mengatakan bahwa ada problem dalam politik Indonesia itu namanya Jawanisme politik. Jadi bukan dalam arti etnis Jawa atau budaya Jawa, tapi semacam kultur politik yang feodal gitu, yang kita tuh nggak boleh ngelawan sama pemerintah. Gitu. Nah dulu ini akarnya panjang, akarnya tuh dari tradisi feodalisme dan fasisme Jepang. Jadi kalau kita di masa Jepang sebelum Belanda itu, atau Belanda dulu lalu Jepang lalu Belanda lagi, itu kita merunduk-runduk gitu kan pada pejabat, pada penguasa gitu. Dibenarkan dengan satu pandangan bahwa masyarakat dengan pemerintah itu menyatu dalam satu totalitas, namanya manunggaling kaulo gusti gitu. Jadi bersatunya atau manunggalnya rakyat dengan tuannya atau dengan Tuhannya misalnya itu. Jadi nggak perlu ada kemerdekaan menyatakan pendapat, nggak perlu ada misalnya kontradiksi antara rakyat dengan negara, karena nggak mungkin negara menindas rakyat. Ibarat keluarga kata mereka gitu. Negara itu bapak, jadi nggak mungkin anaknya diperlakukan tidak adil. Loh, banyak fakta yang menunjukkan sebaliknya kan. Nah, ternyata pandangan itu bukan dari pandangan ketimuran. Pandangan itu dulu berkembang banyak di Jerman, diajarkan oleh Adam Muller dan seterusnya, yang melahirkan
partai-partai Nazi, partai-partai totaliter, partai-partai fasisme di Italia kayak Mussolini atau di Jerman Adolf Hitler gitu. Jadi pandangan-pandangan yang Jawanisme politik itu, yang feodal itu sebenarnya nggak benar kalau dibilang di. Nah, cuman pengaruhnya masih kuat. Jadi orang tuh masih sopan. Jadi kalau kamu nginjek kaki saya tuh saya masih bilang, Mbak Dila, kaki saya keinjek Mbak, gitu kan. Terus kamu injek lagi kan. Saya masih bilang, Mbak Dila mohon maaf sekali, kaki saya keinjak gitu. Tapi kalau saya udah nggak bisa nahan lagi, itu ada istilah namanya amok, marah, ngamuk gitu. Nah itu yang terjadi di beberapa kali kejadian kerusuhan di 98 atau di 2025. Nah demokrasi itu menawarkan satu konsep di mana ketidakadilan atau ketidakpuasan itu disalurkan melalui satu sistem, norma, instrumen, aparat, kelembagaan itu. Dan harusnya fungsi-fungsi kritik itu kan diwakil rakyat. Iya. Mereka lah yang harusnya menegur pemerintah. Hei pemerintah, kamu gunakan anggaran salah itu. Hei pemerintah, kamu buat undang-undang salah itu. Harusnya kan mereka. Tapi kan nggak boleh. Tapi bos-bos wakil rakyatnya, ketum-ketum partainya kan banyak yang jadi pembantunya pemerintah. Bener nggak? Iya. Jadi harusnya itu kan wakil rakyat tuh posisinya setara dengan pemerintah. Jadi kalau di dalam tradisi Islam misalnya Dewan Syuro gitu kan, nggak mungkin dipanggil sama presiden gitu kan, Dewan Syuro kumpul gitu, nggak mungkin. Coba kamu laksanakan ini kayak menteri, nggak bisa. Nah yang sekarang terjadi itu ketua umum partai jadi menteri, akhirnya dipanggil sama presiden. Harusnya presiden dipanggil oleh parlemen, oleh ketua umum partai. Yang terjadi sebaliknya. Jadi nggak ada oposisi, nggak ada penyeimbang, nggak ada pengontrol. Makanya dibutuhkan kritik dari masyarakat. Nah sekarang kalau masyarakatnya diredam juga, nah kembali ke era itu tadi, ke era pandangan yang totaliter, pandangan yang integralistik istilahnya itu, yang atas nama kekeluargaan anak nggak boleh protes, gitu. Kan perkembangan kehidupan yang udah lebih modern, ada incest, ada KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, ada banyak lah yang kita hidup ini kan di dunia ya, di bumi bukan di surga gitu. Jadi mestinya segala sesuatu yang seolah-olah ideal itu diperiksa kembali, bener gak gitu. Bang, jadi kalau menurut pandangan Abang, urgensinya apa sih yang benar-benar mendesak sehingga KUHP dan KUHP baru ini benar-benar jadi prioritas? Padahal banyak banget nih masyarakat yang menentang. Iya, mungkin kombinasi antara keinginan untuk menunjukkan kemampuan membuat hukum sendiri, seolah-olah itu adalah capaian prestasi bahwa kita sebagai bangsa merdeka, kita sudah punya hukum sendiri yang bebas dari hukum-hukum warisan kolonial yang dulu membuat kita tidak merdeka. Bisa juga motifnya seperti itu gitu. Tapi bisa juga sebenarnya itu hanya selubung aja, hanya selimut aja untuk menutupi motif yang sesungguhnya, yaitu mengamankan kekuasaan dirinya sendiri gitu. Dirinya tuh ya pemerintah. Eranya yang siapa sekarang? Dua-duanya, eranya Pak Joko dan Pak Prabowo misalnya gitu. Maaf lagi, nggak gimana? Iya maaf lagi. Maaf lagi Pak. Nah Bang, kalau misalnya sekarang kita sebagai rakyat, sebagai masyarakat yang mungkin awam nih soal detail-detailnya seperti itu, kita cuma tahu yang tadi aja kan, yang menjadi persoalan yang mencolok, yang banyak diprotes gitu. Sikap kita seharusnya seperti apa nih saat ini? Apakah ya udah bungkam biar nggak kena tuh kita pidana-pidana yang sudah disahkan sekarang? Ya, memang itu jadi rumit ya. Tapi saya percaya bahwa kebebasan, baik itu berbicara, berpendapat, berekspresi, berorganisasi, itu seperti air. Itu seperti udara. Dia akan mencoba menemukan jalannya sendiri. Jadi seperti air itu dibendung, sekuat apapun dia akan mencari cara untuk tetap bergerak mengalir gitu. Dengan kata lain, pembungkaman itu memang bisa berlipat ganda, tapi pembungkaman yang berlipat ganda akan melahirkan perlawanan yang berlipat ganda. Sejarah membuktikan semakin dikekang, kalau kata Del Pedro, semakin orang melawan. Gitu. Mungkin perlu waktu aja. Ditekan, maaf mbak, kaki saya keinjak. Ditekan lagi, maaf mbak, kaki saya keinjak. Ditekan lagi,
mungkin dia akan melawan lebih besar. Jadi bisa jadi ada uprising baru, ada uproar baru, ada semacam turmoil yang baru, ada semacam gejolak politik yang baru, terutama di tahun ini, karena tahun ini Indonesia dan banyak negara di dunia menghadapi kesulitan-kesulitan fiskal, kesulitan keuangan. Ya, pemerintah bisa hutang lagi gitu, tapi hutang itu kan semu sebenarnya kan. Seolah-olah kita punya cadangan keuangan yang memadai, tapi sebenarnya itu uang orang yang harus dibayar oleh generasi-generasi berikutnya. Selanjutnya, nah itu dia. Ini nanti bakalan jadi tumpuan dan pasti jadi PR atau ya endingnya yang akan merasakan ini ya nanti generasi-generasi selanjutnya. Iya, itu makanya yang lebih marah itu Gen Z kan. Kenapa mereka lebih marah dan ekspresinya lebih keras? Kadang-kadang saya lihat di internet, wih, zaman gue nggak gini, ini keras banget ya. Tapi mungkin karena kemarahan itu sudah pada titik yang klimaks, yang akumulatif, yang tinggi gitu. Ketika mereka menyadari, kan zaman saya nggak ada iklim, nggak ada krisis iklim. Paling tidak belum diperdebatkan lah, belum diperdebatkan seperti sekarang. Kita masih mempersoalkan kebebasan politik untuk bicara, berpendapat, berserikat, dan akademik gitu ya. Tapi hal-hal yang sifatnya lingkungan itu kan belum terlalu tumbuh saat itu. Ada di Walhi dan tapi belum cukup gitu. Nah, anak-anak sekarang itu sudah terekspos oleh perbicaraan tingkat global tentang perubahan iklim, tentang krisis iklim, tentang katastrofi di berbagai tempat yang diakibatkan oleh pemanasan global. Udah lebih aware lah ya. Iya, kemarin siklon Sanyar misalnya di Asia Tenggara gitu kan. Tapi mereka juga menyadari bahwa itu satu faktor aja. Faktor lainnya adalah kebijakan pemerintah. Misalnya di Aceh, kata pemerintah, itu karena cuaca ekstrim. Iya benar, cuaca ekstrim. Tapi cuaca ekstrim itu masih bisa kita tahan kalau hutan-hutan kita masih ada, masih baik. Nah, hutan-hutan kita itu karena sudah tidak ada akibat dari kebijakan deforestasi, kebijakan untuk perkebunan sawit, baik yang formal, yang informal, yang legal maupun yang ilegal. Nah, itu yang sekarang itu dipersoalkan oleh anak-anak Gen Z, anak-anak muda ini. Mereka merasa yang sekarang berkuasa ini paling 10 tahun lagi meninggal dunia. Sementara mereka yang akan menerima dan menanggung konsekuensinya. Jadi ketika Presiden Prabowo mengatakan Papua juga harus ditanami sawit, loh, padahal dia baru saja menyadari lingkungan harus dijaga, kata dia kan, di dalam merespon bencana di Aceh, di Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Tapi tiba-tiba pada saat yang sama dia sudah meminta Papua ditanami sawit. Artinya itu kan ungkapan lain dari babat saja hutannya, ganti dengan sawit. Nah, tanaman sawit itu nggak bisa menahan cuaca ekstrim. Jadi kalau sekarang bencana di Sumatera, tinggal tunggu waktu bencananya di Papua. Sulawesi udah perlihatan, di Morowali, di Sulawesi Utara, Tengah, dan seterusnya. Maluku juga udah mulai terasa, banjir bandang, tanah longsor. Jawa Barat aja ada. Iya, betul. Sukabumi ada. Misalnya. Dekat loh sama Jakarta. Dekat banget. Tempat di mana kita menemukan air terjun, air bersih yang menjadi sumber kehidupan kita di Jakarta gitu. Tempat di mana oksigen itu diproduksi dan menghirup dan menjadi tempat kita menghirup udara, nafas itu. Kalau kita nggak punya hutan di Sumatera, nggak punya hutan di Kalimantan, nggak punya hutan di Jawa, Indonesia ini akan sangat panas. Dan hutan tersisa itu tinggal 3 di dunia. Amazon, Kongo di Afrika, Amazon di Amerika Latin, dan Indonesia, khususnya Papua. Tanpa 3 hutan itu, kita ada di Tapi kan katanya oksigen itu kan bukan dari hutan. Dari laut ya? Dari laut, dari plankton. Tanya ada Pak Victor Leskodat itu. Ya, semoga ya Bang ya, dengan kita ngobrol kayak gini, ini merupakan suatu pandangan kita ya. Lagi-lagi bukan kritik, mohon maaf. Maaf lahir batin kan mau lebaran. Oh iya benar, kita lebaran dulu. Nanti abis lebaran baru berlaku lagi nanti jangan. Ya Bang, semoga ya Bang dengan beberapa pasal yang digugat oleh perwakilan dari masyarakat ya, terkait dengan pasal-pasal KUHP dan KUHP yang sudah disahkan ini digugat ke MK. Semoga di MK ini nanti keputusannya benar-benar benar, artinya memihak yang katanya kan kebebasan rakyat, kesejahteraan rakyat. Kan itu rakyatnya udah bahagia. Kemerdekaan rakyat. Semoga itu benar-benar terjadi. Nggak ada intervensi-intervensi lagi. Semoga kasus-kasus yang baru aja nih, Panji, ya semoga dihentikan, terselesaikan. Ya agak lucu sih. Ya udahlah kita stop kali ya Bang ya. Ntar malah jadi kita yang kena. Terima kasih Bang Usman atas waktunya. Semoga ya pasti yang terbaik lah untuk Indonesia. Amin. Dan kawan inilah itu tadi perbincangan kita dengan
aktivis HAM yaitu Bang Usman, dan sampai jumpa di podcast jurnalistik selanjutnya. Saya Dila Hantika pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.